Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Faza. Saya dengan NIM 2024061043. Kali ini saya akan membahas artikel yang sudah saya buat, yaitu mengenai mafia dan tumpang tindih sertifikat tanah. Mafia tanah dan tumpang tindih sertifikat tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Faza dengan NIM 20240060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Faza dengan NIM 2024061043. Kali ini saya akan membahas mengenai artikel atau jurnal yang telah saya buat, yaitu mengenai mafia tanah dan tumpang tindih sertifikat. Landasan hukumnya kita tahu itu ada di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mengamanatkan pendaftaran tanah dan kepastian hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, cita-cita luhur ini seringkali kandas oleh sindikat terorganisir yang kita kenal sebagai mafia tanah. Teman-teman, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu ialah bahwa mafia tanah ini bukan hanya sekedar perampasan tanah semata, melainkan mereka ini ialah orang-orang yang terorganisir yang mengeksploitasi celah hukum dan kelemahan dalam hal administrasi. Modus operasi mereka itu sangat kompleks, kawan-kawan semua, yang perlu kita ketahui. Mereka memasukkan dokumen, hak dan rekayasa surat tanah, dan memanfaatkan ketergantungan sistem kita pada dokumen fisik lama atau warkah yang sangat mudah untuk dimanipulasi. Dari yang paling berbahaya adalah kolusi dengan oknum internal BPN dan maupun oknum di dalam PPAT. Salah satu contohnya ialah kasus Nirina Zubir, kawan-kawan semua, yang sekiranya apabila teman-teman mengikuti, pastinya teman-teman tahu di situ adanya pemalsuan dan balik nama 6 sertifikat yang mencapai kerugian sampai dengan 16 miliar. Dan hal tersebut membuktikan bahwa tanpa bantuan orang dalam, sindikat atau oknum mafia tanah ini sangat sulit untuk bergerak. Manifestasi atau keterwujudan yang paling nyata dari kerja mafia tanah ini munculnya sertifikat ganda atau overlapping sertifikat. Dan mengapa hal ini bisa terjadi, kawan-kawan semua? Karena dokumen penelitian yang saya temukan itu memiliki dua faktor atau dua penyebab. Yang pertama yaitu faktor teknis historis, di mana banyak sertifikat lama terbitan tahun 60-an sampai dengan tahun 70-an, tahun 60-an sampai tahun 90-an yang berbasis sistem koordinat tunggal dan tidak memiliki peta yang akurat, yang mengakibatkan batas geografis itu tidak pasti dan mudah ditumpang sertifikat baru. Faktor yang kedua atau penyebab yang utama yang kedua ialah adanya oknum yang sengaja menerbitkan sertifikat di atas lahan yang sudah ada pemiliknya demi keuntungan pribadi. Di balik dua penyebab atau faktor tersebut pastinya menimbulkan sebuah implikasi atau dampak yang besar. Adapun dampaknya yaitu ada dua hal. Yang pertama dampak dalam sektor ekonomi, yang kedua dalam sektor sosial. Dalam hal ekonomi pastinya
itu menghambat investasi dan membuat tanah menjadi tidak produktif lagi karena sengketa. Ya benar teman-teman semua, bahwasannya apabila tanah tersebut itu berada dalam status sengketa, yang artinya lahan atau tanah tersebut itu sudah tidak bisa dipakai tanpa adanya izin terlebih dahulu, sehingga yang membuat adanya adanya penghambatan di dalam hal investasi. Investor-investor asing itu malas masuk ke tanah Indonesia apabila memang pada dasarnya tanah tersebut bersengketa. Yang kedua, dalam sektor sosial. Seringkali dalam hal sosial itu memicu konflik fisik dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pemilik sah yang lemah secara administrasi. Cara yang paling bisa kita lihat yaitu dengan adanya premanisme pastinya teman-teman semua. Kriminalisasi yang dilakukan oleh preman itu seakan-akan menjadi lumrah ketika mafia tanah ini ingin merebut sebuah lahan yang pada dasarnya itu sudah dimiliki oleh pemilik sah. Yang pemilik tanah ini mengambil celah di dalamnya, yaitu kelemahan dalam hal administrasi. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, di dalam jurnal saya itu saya memiliki sebuah solusi dan reformasi bagaimana caranya kita itu menyembuhkan penyakit ini, yaitu mafia tanah dan praktik sertifikat tumpang tindih sertifikat ini. Yang pertama itu saya menawarkan sebuah modernisasi melalui digitalisasi. Bagaimana caranya? Yaitu melalui implementasi kebijakan satu peta atau satu pintu agar ada standar koordinat tunggal secara nasional. Dan kedua, adanya percepatan sertifikat elektronik untuk meminimalisir pemalsuan dokumen secara fisik. Yang kedua, saya merekomendasikan atau solusi saya yaitu penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang TPPU, pencucian uang, untuk memiskinkan semua mafia tanah dalam hal praktik tumpang tindih sertifikat. Dan yang pasti saya memberikan solusi yaitu sanksi tegas berupa pemberhentian tidak hormat bagi oknum BPN atau PPAT yang terlibat dan mengintegrasikan personel dalam benteng pertanahan kita. Sebagai kesimpulannya, tumpang tindih sertifikat ini kawan-kawan semua adalah bukti kegagalan administrasi yang penyakit akut, dan kita itu tidak bisa hanya memberantas mafia satu persatu, melainkan kita harus melakukan pembersihan sistemik. Hanya dengan data yang akurat dan birokrasi yang bersih, kepastian hukum agraria di Indonesia dapat terwujud. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan hanya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.